Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula seluruh orang tua wali murid, encang-encing babe di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, anak-anak, silakan kamu buka buku tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Ya, yuk dibuka bukunya tentang pahlawan, kepahlawanan. Pahlawan adalah bukan orang yang membela negara saja, ya. Nah, pahlawan juga bukan hanya membela negara, tetapi orang yang membela negara bisa disebut pahlawan, tetapi orang yang cinta kebersihan, ya, dia tidak senang melihat tempat-tempat yang kotor, dia tidak senang melihat sampah-sampah yang berserakan, itu juga pahlawan, namanya pahlawan kebersihan. Ya. Lalu dia rajin membantu tetangga, dia rajin membantu yang kesusahan, itu juga pahlawan sosial. Ya. Jadi pengertian pahlawan adalah orang yang jiwa raganya membantu atau menolong kepentingan orang lain. Itu adalah pahlawan. Nah, pahlawan-pahlawan yang gugur di medan perang, ya, itu juga pahlawan, ya, yang jasanya tidak boleh dilupakan oleh kita. Tanpa mereka, negara ini tidak seperti sekarang. Ya, itulah pahlawan Indonesia yang memperjuangkan. Nah, lihat pada gambar yang pertama ada teman-teman menjenguk temannya yang sedang sakit. Ya, itu juga pahlawan, ya, menghibur temannya yang sakit. Yang kedua, teman kalian sedang menanam pohon. Itu juga pahlawan, cinta akan lingkungan, ya. Yang ketiga adalah itu juga pahlawan, ya. Jadi banyak sekali pahlawan-pahlawan, ya, yang kalian mau lakukan untuk kepentingan masyarakat. Nah, anak-anakku kalian, silakan kamu jawab, ya. Itu ada soal 1 sampai 3, ya. Silakan. Kemudian di halaman 2 Bapak bacakan sejarah Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Ya, perompak itu bajak laut, ya. Nah, awas. Terus Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ya, 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cepu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka, ya, tidak kekeringan lagi. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut
kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela, yang menyusahkan, yang menyengsarakan ya para nelayan, para pedagang di laut ya. Bajak laut yang merajalela perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil memberantas, membasmi semua perompak, akhirnya sekarang menjadi aman, rakyatnya ya tenang mencari ikan, para pedagang juga tenang ya di perairan laut karena perompaknya sudah diberantas. Di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyatnya kepada Raja Tarumanegara, kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya itu diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan prasasti Citen. Nah, kalau kamu main-main ke Museum Kotu, yaitu Museum Patayal, itu di dalamnya ada batu besar. Nah, di batu besar itu ada telapak kaki, yaitulah telapak kaki Purnawarman. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, silakan kamu coba jawab ya soal 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5. Nah, di halaman 5 ada beberapa kerajaan ya. Di antaranya ada kerajaan Sultan Iskandar Muda, ada Sultan Hasanuddin, ada Sultan Balaputra Dewa, ada lagi Mahapati Gajah Mada. Ya, silakan anak-anakku sekalian, kamu pilih salah satu, cari tahu cerita dari masing-masing kerajaan. Ya, sekali lagi, silakan kamu cari tahu cerita dari masing-masing kerajaan. Pilih salah satu ya, terserah yang mana aja. Nah, kemudian setelah menulis sejarah dari salah satu kerajaan ya, ada di bawahnya ya. Lalu setelah menulis, kamu tulis soal di mana ya, titik-titik, kapan, siapakah, di manakah, berapakah, itu awal kalimatnya ya. Sekali lagi, setelah menulis cerita dari salah satu kerajaan, kamu tulis soal pertanyaan, diawali dengan kalimat apa, siapa, di mana, kapan ya, dan sebagainya ya. Cari. Nah, kemudian sekarang kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ya, sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Kalau kamu letakkan 3 buah karton, di tengah-tengahnya kamu kasih lubang, nah di ujungnya kamu nyalakan lilin, ya, maka cahaya lilin itu akan menembus lubang-lubang yang ada di dalam kartun. Nah, menandakan bahwa cahaya itu merambat lurus, ya. Yang kedua adalah cahaya menembus benda bening. Kalau kamu punya senter, ya, nyalakan senternya, lalu cahayanya luruskan ke jendela, ya. Bapak yakin semuanya rumahnya punya jendela, jendelanya ada kaca, luruskan ke jendela, ya. Maka cahaya senter itu akan tembus keluar. Ini menandakan bahwa cahaya menembus benda bening, ya. Yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan, ya. Nah, cahaya dapat dipantulkan. Nah, pemantulan cahaya ini tergantung dari permukaan benda. Kalau permukaan bendanya halus, maka cahaya yang dipantulkan lurus. Tetapi bila mana bendanya itu tidak lurus, permukaannya tidak lurus, ya, maka pantulan cahaya itu akan berantakan. Ya, saya lagi, cahaya
ya, pemantulan cahaya tergantung permukaan benda. Jika permukaan bendanya itu kasar, maka cahaya yang dipantulkan juga berantakan. Tapi bila permukaan benda itu lurus, ya, maka cahaya yang dipantulkan, ya, lurus. Nah, itulah, ya. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, kamu coba silakan praktekkan, ya. Ambil gelas isi air, lalu masukkan. Apa itu, sedotan juga boleh, ya. Stik boleh, pensil boleh. Kamu lihat, ya. Kamu lihat gelas itu, pensil itu seolah-olah patah, ya. Padahal tidak patah. Itulah yang disebut dengan cahaya dapat dibiaskan, ya. Nah, orang tua terdahulu, ya, kalau menangkap ikan di sungai, ya, menggunakan tombak, ya. Tombak itu diarahkannya bukan pas ikannya, ya. Jadi diarahkan ke belakang ikan. Kalau diarahkan ke ikannya, maka melenceng, ya, tidak pas sasarannya. Tapi tombak itu diarahkan ke belakang ikannya, ya. Itulah orang tua kita dulu menangkap ikan menggunakan tombak, ya. Nah, anakku sekalian, nah, sampai di sini pertemuan kita, ya. Nanti mudah-mudahan kita ketemu kembali pada esok hari, ya, dalam keadaan sehat walafiat, ya. Nah, sampai di sini akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.